Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat. Aplikasi yang saya buat yaitu voting online. Dalam pembuatan voting online ini digunakan native Android dan MySQL. Sebelum saya lanjut menjelaskan, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu tentang native app atau aplikasi natif. Apa itu aplikasi natif? Aplikasi natif adalah sebuah perangkat lunak yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman tertentu untuk platform dengan sistem perangkat yang berbeda-beda. Lalu, pada pembuatan aplikasi ini saya menggunakan tools yaitu Android Studio. Android Studio adalah perangkat pengembangan aplikasi berbasis Android yang dibangun oleh Google. Dan sekarang kita langsung ke Android Studio-nya. Nah, pada Android Studio ini saya sudah membuat 3 page utama dalam aplikasi voting online-nya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang page login-nya. Untuk page login, seperti pada gambar, ada tampilan user harus memasukkan name, password, dan login. Untuk jelasnya dan untuk kodenya seperti ini. Dimulai dari linear layout. Kenapa digunakan linear layout? Karena basisnya yaitu XML. Formatnya itu XML. Lalu juga terdapat scroll view. Scroll view itu nanti berfungsi agar kita bisa mengscroll. Lalu lanjut ke image view. Image view di sini adalah untuk mengatur tampilan atau foto yang digunakan. Lalu di edit text. Pada edit text ini terdapat sebelumnya edit text ini adalah komponen yang melakukan input teks baik itu name, email, password, dan lain sebagainya. Lalu juga terdapat 2 atribut seperti width dan height. Untuk width dan height ini adalah digunakan untuk mengatur lebar dan tinggi dari tampilan aplikasinya. Lalu width, untuk width digunakan match parent agar mengikuti screen, dan untuk height digunakan wrap content agar tingginya menyesuaikan. Lalu ada juga komponen button. Komponen button di sini nanti berguna sebagai tampilan dari button login ini. Lalu ada text view. Untuk text view-nya berguna untuk menampilkan teks di bawah login ini. Lalu lanjut. Pada saat pertama kali user membuka aplikasi ini, yang tampil adalah memang page atau layout login ini. Namun, user pasti belum memiliki akun, sehingga user harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke page registrasi atau register. Nah, sama seperti page login tadi, codingannya tidak jauh berbeda. Karena komponennya memang sama, yaitu seperti memasukkan name, memasukkan nama, memasukkan email, dan password. Lalu, di sini juga terdapat dalam edit text, terdapat hint. Apa guna hint di sini? Guna hintnya adalah untuk menampilkan teks tersembunyi. Seperti pada tampilan ini. Name. Ini agar sebagai artinya pada bagian ini masih kosong dan belum terisi. Jadi ini untuk memudahkan user untuk mengingatkan mengisi data diri seperti name, nama, email, password, dan lain sebagainya. Lalu setelah melakukan register atau melakukan registrasi, kita langsung kembali ke page login karena user pasti sudah memiliki akun. Lanjut, user nanti akan memasukkan name dan password yang telah diinputkan atau yang telah diisi pada form atau layout register. Lalu, setelah mengklik login,
user akan masuk ke tampilan utama pada aplikasi ini. Nah, ini adalah tampilan utama pada aplikasi ini, yaitu tampilan untuk melakukan vote. Tidak jauh berbeda dari page login dan page register, codingan dari page vote ini juga memiliki komponen yang sama, seperti text view, linear layout, image view, button. Jadi, karena tipenya sama, yaitu sama-sama page, jadi tidak terlalu jauh berbeda. Untuk lebih jelasnya, saya akan merun aplikasi ini. Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa aplikasi ini menggunakan MySQL, jadi kita harus menghidupkan SAMPP-nya terlebih dahulu. Kita start Apache dan MySQL-nya. Lalu kita buka browser, masuk ke localhost. Pada localhost saya sudah membuat database terlebih dahulu, yaitu database voting. Pada database voting ini terdapat data user dan data vote. Data user ini nanti akan berisikan data user yang telah melakukan registrasi, dan data vote ini akan berisi data dari user yang telah melakukan voting. Lalu sekarang kita akan coba run aplikasinya. Oh ya, sebelum saya run, tertinggal satu page yang belum saya jelaskan, yaitu string.xml. String.xml ini berguna agar pada setiap page ini tidak terjadinya hardcore atau kesalahan ketik. Sehingga pada string ini akan diisikan seperti string name upname. Name di sini adalah variabelnya, dan upname di sini adalah nilai yang akan ditampilkan pada XML. Sekarang kita lanjut merun aplikasinya. Untuk Android Studio memang aplikasi ini memakan banyak tempat, jadi untuk merun memang agak lama, jadi mohon ditunggu. Nah, seperti tampak pada layar, dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa ketika user mengakses aplikasi ini untuk pertama kali, yang akan tampil adalah page login-nya. Namun, user pasti belum memiliki akun, sehingga harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Kita klik register here. Di sini saya akan memasukkan NIM saya. Kenapa digunakan NIM? Karena saya menggunakan ruang lingkup mahasiswa. Jadi aplikasi ini digunakan untuk seperti voting online, di mana kenapa voting online? Karena bisa dilihat keadaan seperti sekarang, selain adanya COVID-19 yang membuat keadaan berubah, juga dengan adanya aplikasi ini diharapkan agar mengurangi dari penggunaan kertas dan juga penggunaan tinta. Untuk memasukkan NIM dan data diri saya bisa dari keypad atau keyword di outputnya. Namun agar mempercepat saya akan menggunakan keyboard dari laptop saja. Lalu saya masukkan nama. Lalu email.
dan password. Lalu konfirmasi ulang password. Lalu setelah lengkap mengisi data diri, saya akan klik register. Tadi terdapat pop-up register successfully, artinya user telah berhasil melakukan registrasi. Lalu setelah dari register, kita akan dibawa kembali ke page login untuk memasukkan NIM dan password. Kita gunakan keypad-nya. Dan password. Untuk password, saya menggunakan kombinasi angka agar mudah diingat. Lalu kita klik login. Nah, setelah kita berhasil melakukan login, akan muncul tampilan utama dari aplikasi voting online ini, yaitu page untuk melakukan voting. Di sini terdapat Anda belum melakukan voting dan di mana situasinya saya juga memang belum melakukan voting. Dan sekarang saya akan memilih random. Kita klik vote, ya, dan vote success, di mana artinya saya sudah melakukan voting atau akan muncul pop-up Anda sudah melakukan voting. Dan setelah melakukan voting, user bisa logout. Di mana data tersebut disimpan, karena menggunakan MySQL, datanya akan tersimpan pada database yang telah saya buat tadi, yaitu voting. Bisa kita lihat. Ini pada saya di awal tadi saya sudah mengatakan data user ini akan menyimpan data saat saya melakukan registrasi. Ini dia datanya. Dan vote-nya sudah ada keterangan saya sudah melakukan vote dengan adanya bukti tanggal dan waktu saya melakukan vote. Kembali ke aplikasinya. Untuk voting online ini sama seperti voting offline, di mana satu orang hanya bisa melakukan satu kali voting. Misal bisa saya beri contoh seperti ini. Saya kan tadi sudah memilih, namun jika saya kembali masukkan nama saya, mari kita lihat apa yang terjadi. Aplikasinya nanti akan otomatis menunjukkan bahwa saya sudah melakukan voting. Seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan bahwa satu orang memang hanya bisa melakukan satu kali voting. Misal saya menggunakan nama teman saya. Kita masukkan NIM dan nama teman saya untuk melakukan voting baru. Masukkan nama. Masukkan email. Sama seperti tadi, kita kembali melakukan registrasi seperti memasukkan NIM, nama, password, dan lain sebagainya. Lalu klik register. Oh ya, karena saya kekurangan menambahkan .com sehingga salah. Ya, seperti ini. Jadi aplikasinya bisa langsung tahu jika kita mengalami kesalahan data. Ya, berhasil. Sama seperti di awal tadi, tinggal memasukkan NIM dan password yang telah diisi pada page register. Masukkan password. Masih sama, saya menggunakan kombinasi angka agar mudah diingat. Langsung kita login. Nah, bisa terlihat bahwa hasil voting
pada saat user yang baru ini akan melakukan voting, sudah terlihat voting yang lain di mana aplikasi ini memang dijadikan satu paket. Maksudnya adalah jika sudah ada orang yang melakukan voting, hasil tersebut bisa langsung terlihat. Karena jika saya ingin merahasiakan hasil votingnya, artinya saya harus membuat aplikasi lain khusus untuk adminnya. Seperti itu. Sekarang user yang baru ini akan memvoting. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi, ketika sudah berhasil melakukan voting, logout. Lalu kembali ke MySQL. Datanya akan tersimpan di sini. Sudah terlihat Sang Ayu Putu Eka Trisna sudah melakukan registrasi di user dan datanya masuk ke user. Lalu vote, datanya juga sudah masuk, dia telah melakukan vote. Tertera tanggal dan jam ketika dia melakukan voting. Seperti itu. Oh ya, untuk tampilan aplikasinya sendiri, seperti ini ikonnya. Bisa dilihat, ini dia. Diklik, kembali ke page login. Baik, segitu saja dari saya. Untuk bahasanya sendiri, saya menggunakan Java sebagai bahasa pemrogramannya. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jadi seperti itulah proses saya membuat aplikasi ini, baik dari membuat page login-nya, membuat page registernya, membuat page utamanya, dan akhirnya setelah membuat ketiga page utama tersebut, jadilah aplikasi ini. Sebelumnya saya membuatnya sesederhana mungkin karena keterbatasan waktu. Sekian dari saya. Terima kasih.